Selamat pagi para mahasiswa. Pada siang ini nanti jam 10 adalah mata kuliah pengantar teori karawitan. Pertemuan dan tatap muka yang terdahulu sudah saya jelaskan. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk karawitan Indonesia. Ada beberapa contoh, baik bentuk-bentuk secara orkestrasi, perangkat gamelan atau perangkat musik tradisi di Indonesia. Misalnya gamelan Jawa Ageng, gamelan Jawa Alit, dan gamelan Pakurmatan. Ada contoh kemarin gamelan Pakurmatan itu adalah gamelan Sekaten, gamelan Coro Balen, gamelan Kodok Ngorek, dan gamelan Monggang. Ya, jadi itu antara lain kami berikan contoh tentang orkestrasi. Misalnya orkestrasi gamelan Jawa itu terdiri dari beberapa rician atau instrumen, mulai rebab, kendang, gender, balungan, selentem, demung, saron, peking, ketuk kempiang, kenong, kempul, gong, rebab, kendang, gender, bonang, barung, bonang penerus. Itu contoh-contoh jenis-jenis alat musik atau rician gamelan yang ada di gamelan Ageng, yang relatif jumlah instrumennya, riciannya lebih banyak, ya, lebih banyak. Di samping itu ada bentuk atau orkestrasi gamelan yang lebih kecil atau minimalis jumlahnya, adalah misalnya ada gamelan atau orkestrasi musik cokean, ya, dan sebagainya. Kalau di Banyuwangi ada musik gandrung, orkestrasinya hanya terdiri dari biola, kendang lanang, kendang wadon, ketuk atau kenong, ya, kempul, gong, antara lain itu keluncing. Jadi lebih kecil dalam orkestrasinya. Terus ada contoh lagi gamelan yang ada di Bali, ada gamelan kebyar yang larasnya pelok, tapi mempunyai jumlah alat musik di dalam satu kelompok itu lebih besar. Misalnya ada giing 1, giing 2, giing 3, giing 4, atau minimal 22. Ada pemadi 1, pemadi 2, ada kantil 1, kantil 2, ada kenong, ada suling, ada rebab juga, ada kendang lanang, kendang wadon, ada reong, ada trompong atau tropong, kempul, gong, ceng-ceng atau kecer, dan sebagainya. Nah, saya berikan contoh pada waktu tatap muka. Gamelan kebyar adalah mempunyai tangga nada atau laras pelok, ya. Fungsinya, ya, gamelan kebyar ini biasanya untuk konser karawitan, untuk penyajian hayatan, dan juga sebagian besar untuk iringan tari misalnya. Nah, bedanya fungsinya adalah fungsi hayatan untuk pergelaran kesenian yang sesungguhnya, dan juga fungsi sebagai medium bantu. Medium bantu membantu menguatkan suasana yang diiringi, atau disebut fungsi iringan atau musik iringan. Gamelan yang ada di gong kebyar itu salah satu contoh. Nah, mahasiswa sekarang ini nanti jam 10 sampai 11.30 membuat deskripsi, bukan makalah, ya, bukan skripsi, tapi deskripsi yang isinya adalah
pokok-pokok tentang orkestrasi gamelan atau musik tradisi yang ada di Jawa Timur. Kita batasi yang ada di Jawa Timur. Mungkin di sekelilingmu, di daerah tempat asal mahasiswa ada musik tradisi. Ya, musik tradisi itu namanya apa? Nama keseniannya, ya. Nama keseniannya ada, alamatnya di mana? Ya, itu. Terus barangkali ada narasumber. Ya, narasumbernya siapa? Ya. Dan fungsi musik tadi untuk apa? Ya. Itu misalnya kalau di dalam musik gamelan atau reog Ponorogo itu mempunyai jumlah alat musik juga yang minimalis. Misalnya ada kendang khusus, kendang reog, ada slompret, ya, misalnya itu, ada angklung, ya, dan juga ada kenong, ada gong besar, gong yang khusus, ya, misalnya itu. Di samping itu juga ada musik vokal, senggak-senggaan, dan gegirongan, misalnya itu. Itu contoh Ponorogo. Latar belakangnya nanti ditulis, latar belakang yang simpel saja. Misalnya kita sebut sinopsis. Ponorogo itu ada cerita yang unik tentang Bantarangin, mungkin ya, tentang Dewi Songgolangit dan sebagainya. Itu tentang musik. Alat musiknya apa saja dan fungsinya untuk apa saja. Di samping itu larasnya apa? Nah, tangga nada atau larasnya selindro atau pelok, atau selindro dan pelok, atau laras lain yang belum diketahui, barangkali begitu. Di samping itu struktur penyajiannya. Jadi gamelan reog, misalnya musik reognya, bukan reognya, tapi musik reognya itu, ya, di situ sebagai medium bantu. Di samping medium bantu, pada awal sebelum penyajian, tentunya tradisi kita adalah semacam introduksi atau penyajian musik sebelum pergelaran reog itu dimulai, atau disebut lagu-lagu atau gending-gending atau musik patalon atau talu atau ulu-ulu. Setiap tradisi mempunyai cara sendiri-sendiri. Itu contoh saja, ya. Itu fungsinya untuk apa dan sebagainya. Sampai sekarang reog Ponorogo masih ada. Makanya musik-musik tradisi Jawa Timur yang masih hidup dan berkembang di wilayahnya sampai sekarang ini masih hidup berkembang. Di samping itu juga barangkali perlu dilampirkan visual, gambar, ya, gambar-gambar visual kendangnya semacam apa. Tentunya kalau reog Ponorogo itu kendangnya berbeda dengan kendang gambyak Jawa Timuran, berbeda dengan kendang Jawa Tengahan, berbeda dengan kendang Bali atau kendang Banyuwangi, misalnya semacam itu. Nah, deskripsi ini adalah, ya, pokok-pokok yang nanti akan kita presentasikan, atau mahasiswa secara kelompok 1-2 orang menyampaikan atau mempresentasikan bagaimana tulisan-tulisan yang sekarang dibuat ini dipresentasikan pada waktu besok Kamis yang akan datang, pada waktu tatap muka di kuliah jam ketiga yang akan datang, secara bergiliran dari mahasiswa untuk mempersiapkan. Nah, hari ini adalah mempersiapkan, membuat deskripsi, sehingga mata kuliah ini jam 10 ini sampai dengan 11.30 seluruh mahasiswa per kelompok tentunya membuat
masing-masing nanti di-share di grup, jangan di-share japri ya, di-share di grup itu siapa yang sudah membuat. Jadi jamnya terbatas, jam 10 sampai 11.30. Ini untuk mata kuliah pengantar teori karawitan. Ya, tentunya Anda harus tahu bagaimana struktur penyajian yang benar. Jadi musik itu sendiri universal, bisa sebagai hayatan atau pergelaran mandiri dan juga sebagai iringan atau sebagai medium bantu menguatkan suasana-suasana yang diiringi pada saat itu ya. Di samping itu juga musik tentunya sebagai terapi dalam ilmu kedokteran, musik itu juga sebagai propaganda, musik juga sebagai hiburan ya. Hiburan kekuatannya adalah pada waktu penghayatan musik itu sendiri. Itu teman-teman mahasiswa semester 1 ya, semester 1 jurusan karawitan pada hari ini ya. Hari ini karena kita tidak tatap muka sehingga nanti perlu di daftar nama-nama yang masuk pada daring ini, sehingga nanti siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang peduli, siapa-siapa yang tidak menyerahkan deskripsi itu dibicarakan oleh kelompoknya masing-masing. Itu saya pikir nanti pertanyaannya bisa langsung pertanyaan lewat WA ya. Jadi pertanyaan lewat WA sebelum menyerahkan deskripsi itu. Saya kira itu saya mengulangi mata kuliah tatap muka 1, 2, 3, sehingga tatap muka yang keempat ini adalah tatap muka sebagai evaluasi, sebagai tugas untuk membuat deskripsi bentuk-bentuk karawitan Indonesia. Sub pokok bahasan adalah orkestrasi gamelan atau musik tradisi yang ada di Jawa Timur. Itulah mahasiswa, selamat siang, selamat mengerjakan. Saya tunggu seluruhnya, nanti saya cek pada pukul 15 ya, seluruhnya akan saya cek terakhir pada pukul 15. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.